Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang materi sumber daya manusia, tentang jumlah penentuan pegawai. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan kasus tentang kebutuhan tenaga kerja proyek di halaman 11. Nah, langkah pertama kita harus hitung dulu indeks tenaga kerja pekerjaannya. Diketahui tenaga kerja yang pertama itu pekerja ada 0,60, lalu tukang batu ada 0,20, lalu kepala tukang (0,02), lalu mandor ada 0,03. Nah, lalu di soal itu tertulis akan membangun sebuah pagar tembok kantor swasta seluas 600 meter persegi. Nah, kita hitung indeks tenaga kerjanya terlebih dahulu. Caranya, yang pertama 0,60 dikali dengan luas pagar temboknya. 600 meter persegi, ketemunya adalah 360 hari pekerja. Nah, yang kedua sama, langkah kedua 0,20 dikali 600 meter persegi, ketemunya ada 120 hari tukang batu. Langkah ketiga sama, kita hitung kepala tukangnya 0,02 dikali 600 meter persegi, ketemu 12 hari kepala tukang. Selanjutnya masih sama, kita menghitung mandornya 0,03 dikali 600 meter persegi, ketemu 18 hari mandor. Lalu kita baru bisa menghitung berapa jumlah minimal masing-masing pekerja yang dibutuhkan. Nah, apabila pekerjaan pembangunan pagar tembok seluas 600 meter persegi akan dikerjakan selama 50 hari, nah berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan? Itu dari sini 360 hari pekerja kita bagi 50 dari pertanyaan melaksanakan pembangunan proyek pembangunan pagar tembok agar selesai dalam 50 hari. Jadi 360 hari pekerja dibagi dengan 50 hari, ketemunya 7,2. Nah, karena ini menyangkut manusia, kan nggak mungkin kita ketemu 7,2, masa manusia setengah, kan nggak mungkin. Jadi kita bulatkan ke atas, ketemunya 8. Lalu yang kedua sama, 120 dibagi 50, ketemunya 2,4, dibulatkan 3. Yang ketiga masih sama, 12 dibagi 50, ketemunya 0,24, dibulatkan 1. Lalu yang keempat, 18 hari dibagi 50, ketemunya 0,36,
dibulatkan 1. Nah, ini untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, teori analisa apakah yang dipakai oleh manajer untuk menentukan jumlah kebutuhan pekerja tersebut dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, di soal nomor 2 kita pakai yang namanya workload analysis. Lalu untuk langkah-langkahnya, yang pertama, menentukan output utama, lalu mengidentifikasi rangkaian jenis aktivitas untuk menghasilkan output utama tersebut, lalu membreakdown rangkaian aktivitas, mengelompokkan satuan tugas berdasarkan tingkat kesulitannya atau tingkat kompleksitasnya, lalu berikutnya adalah proses perhitungan jumlah waktu total. Nah, dari perhitungan jumlah waktu total tersebut, kita baru bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk penentuan jumlah pegawai tersebut. Nah, jadi untuk penyelesaian kasus kebutuhan tenaga proyek, ini jawaban nomor 1. Lalu yang kedua kita memakai, soal kedua kita memakai workload analysis dan langkah-langkahnya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, penyelesaian untuk teori penentuan jumlah pegawai sudah selesai. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.